wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Bu Putri dalam Mapel PAI. Nah, kalian hari ini materinya adalah tentang dakwah Nabi di Madinatul Munawwaroh. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dakwah Nabi di Mekah, dan hari ini kita membahas dakwah Nabi di Madinatul Munawwaroh, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan berdakwah di Madinah sebanyak 10 tahun, sehingga berjumlah 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menciptakan negara Islam yang baik. Nah, bagaimana untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat video berikut ini. Baik anak soleh, hari ini kita membahas tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwaroh. Sebelumnya minggu lalu kita bahas tentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang terjadi selama kurang lebih 13 tahun, dan yang 10 tahun selebihnya di Madinatul Munawwaroh. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-13 kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah yang pada saat itu memang sebelumnya Mus'ab bin Umair sudah berdakwah di Madinah, dan orang-orang Madinah pun sudah menerima Islam. Nah, pada tanggal 28 Safar Nabi keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu rumah Nabi SAW dikepung oleh kafir Quraisy, dan yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Lalu pada saat di perjalanan Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari.
beliau SAW bersembunyi karena pada saat itu orang Quraisy mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Nabi SAW maka diberikan hadiah oleh para kafir Quraisy. Nah, pada tanggal 1 Rabiul Awal Nabi SAW memulakan hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu Madinatul Munawwarah. Nah, di perjalanan selama 7 hari Nabi SAW bertiga dengan Abu Bakar dan penunjuk jalannya. Nah, pada saat itu juga sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, Nabi SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik, yaitu orang Quraisy yang ingin mendapatkan hadiah sayembara tersebut. Namun ketika di jalan Suraqah bin Malik kudanya tidak bisa melangkah karena Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas ke 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi SAW tiba di Kuba dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba, di mana Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi SAW, tapi bukan di Madinah, tapi di Kuba. Lalu tanggal 12 Rabiul Awal sampailah tibalah Nabi di Yathrib di Madinah dengan disambut gembira oleh penduduk Madinatul Munawwarah. Nah, ini adalah peristiwa hijrah Nabi SAW. Nah, periode Madinah, tentunya di periode Madinah ini sudah Ibu bilang, yaitu dilakukan selama 10 tahun. Dan juga di Madinah itu tapi di Madinah ada 25 surat yang turun di Madinatul Munawwarah. Dan juga 25 surat ini terdiri dari materi suratnya itu yaitu sosial kemasyarakatan, yaitu berisi tentang bukan akidah. Kalau akidah tuh di Mekah, namun kalau di Madinah tuh kebanyakan berisi tentang hukum-hukum syariat, sosial kemasyarakatan. Contohnya adalah misalkan bagaimana tata cara pernikahan, tata cara bercerai, terus juga bagaimana hukum riba dan lain sebagainya. Lalu di Madinah, di periode Madinah ini juga terdapat perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Nah, peperangan di sini bertujuan untuk membela diri karena diserang oleh kaum non-muslim, dan juga menjamin kelancaran dakwah dan memelihara umat Islam. Maksudnya adalah memelihara umat Islam supaya utuh dan juga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, di sini kita mau membahas tentang peperangan Rasulullah SAW. Peperangan Rasulullah SAW yaitu perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah perang Badar, di mana pasukan Islamnya hanya 313 melawan pasukan Quraisy, yaitu yang 3 kali lipatnya, yaitu 1000, kurang lebih 1000. Dan jumlah di sini tertulis bahwa pasukan Islamnya yaitu yang membawa kuda ada 2, lalu pasukan Quraisy yang membawa kuda ada 300, membawa unta pasukan Islam 70, pasukan Quraisy 700, yang membawa pedang 8, dan yang di pasukan Quraisy 600 pedang. Nah, di sini juga kita lihat bahwa umat Islam begitu sedikit, pada saat itu masih sedikit, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan dengan doa Nabi SAW. Ya Allah, jika memang pada saat ini tidak ada yang pada saat perang Badar ini kalah, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat-malaikat Allah untuk membantu di perang Badar. Nah, itu. Lalu perang yang kedua yaitu perang Uhud. Perang Uhud adalah perang dendamnya para Quraisy ketika kalah dalam perang Badar. Nah, perang Uhud ini terjadi 7 Syawal 3 Hijriah, maksudnya adalah 3 Hijriah, yaitu tahun ketiga setelah Nabi SAW hijrah ke Madinatul Munawwarah, dengan komandan pasukan muslimnya Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sini awalnya memang pasukan muslim menang, namun karena keserakahan, ketamakan orang-orang Islam pada saat itu yang tidak kuat dengan melihat harta ghanimah pada saat itu yang ada di Bukit Uhud, mereka tidak menuruti perintah Rasulullah SAW untuk tetap berada di bukit meski dalam keadaan apapun. Mereka tergoda dengan harta-harta yang ada di bawahnya, lalu mereka turun dari Bukit Uhud dan diseranglah oleh pasukan Quraisy
pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu dari belakang bukit, sehingga pasukan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Bahkan di perang Uhud tersebut juga Nabi SAW mengalami luka yang sangat parah begitu. Bahkan dikabarkan Nabi SAW wafat pada perang Uhud, padahal yang wafat adalah Mus'ab bin Umair yang memang mirip dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya ada perang Khandak. Perang Khandak ini adalah perang di mana pasukan bisa dilihat di situ, pasukan Quraisy, pasukan Ghatafan, dan pasukan Bani Yahudi itu berkumpul sebanyak 10.000 melawan 3.000 pasukan Muslim. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ide oleh Salman Al-Farisi, orang Persia, untuk membangun parit di sekitar Madinah, supaya orang-orang tidak bisa melangkahi ke Madinatul Munawwarah. Bisa dilihat di situ di petanya. Lalu lanjut ke peristiwa Fatah Mekah. Nah, ini peristiwa Fatah Mekah ada perang besar juga, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Setelah Nabi hijrah SAW, tahun ke-7 diadakan Fatah Mekah karena pengkhianatan orang-orang Quraisy terhadap perjanjian antara Nabi kepada pasukan Quraisy di perang pada saat Hudaybiyah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang, yaitu yang dinamakan Fatah Mekah atau pembebasan kota Mekah. Disinilah Nabi bisa bisa menguasai kota Mekah pada saat itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa keberadaan Rasulullah di Mekah selama 19 hari. Nah, pada saat itu juga umat Madinah punya rasa kekhawatiran bahwa apakah Nabi SAW akan kembali ke Mekah dan meninggalkan kita di Madinah. Namun tidak, Nabi tetap mencintai orang-orang Madinah dan kembali ke Madinatul Munawwarah. Selanjutnya kita saksikan video selanjutnya, yaitu detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat karena penyakit demam selama kurang lebih 14 hari. Nah, kalian ya, baik anak soleh, bagaimana? Sudah melihat videonya, materinya dengan jelas? Jika belum, kalian bisa mengulang lagi video tersebut untuk lebih jelasnya lagi materinya tersebut. Jika belum jelas, maka bisa kalian tanyakan Jabri WA Ibu. Untuk tugas, kalian bisa lihat di Google Classroom dan kalian bisa mengumpulkannya melalui Google Classroom ataupun via Jabri WA Ibu. Oke, baik, terima kasih anak soleh untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian masih sehat dan juga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.